Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Selawat bersalam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sehingga kita mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti. Baik, yang saya hormati terutama sebelum itu Bapak Fuad Hasan MKOM selaku narasumber pada siang hari ini. Selamat siang Bapak. Yang saya hormati juga kepada Bapak dan juga Ibu Panitia yang sudah berkenan hadir untuk turut mensukseskan acara pada siang hari ini. Dan yang saya banggakan, Bapak dan juga Ibu, teman-teman Sobat BSI, sebagai peserta, kami ucapkan terima kasih banyak, kami selamat datang. Tentunya selamat datang di acara Workshop and Coaching System. Dan tentunya pada siang hari ini, tanggal 26 November 2020, dengan mengusung tema Wujudkan Bisnismu Dimulai dengan BMC-mu. Nah, mungkin di sini Sobat BSI, Bapak dan juga Ibu, teman-teman di sini semua, ada yang sudah tahu apa itu BMC, akan tetapi belum paham cara menyusun BMC-nya seperti apa. Ada yang belum tahu sama sekali, gitu kan. Jadi penasaran ingin mengembangkan bisnisnya menjadi lebih baik dengan BMC ini, boleh nanti ya. Silahkan simak dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Tentunya sebelum melangkah ke acara lebih jauh, perkenalkan nama saya Rangga Febrianto. Tentunya selama 2 jam ke depan saya akan memandu acara pada siang hari ini. Yang baru gabung, kami ucapkan selamat datang. Boleh dinyalakan kameranya terlebih dahulu supaya wajah dan cantik dan juga tampannya terlihat. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, penyampaian materi dari narasumber pada siang hari ini, sesi tanya jawab, dan dilanjutkan dengan foto bersama, diakhiri dengan tutup. Baik, untuk sesi tanya jawab ini saya akan berikan sedikit clue bagi Bapak dan juga Ibu, teman-teman di sini semua yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur chat untuk bertanya dengan format nama diikuti asal institusi dan pertanyaannya seperti apa. Selain dengan menggunakan fitur chat, Bapak dan juga Ibu, teman-teman di sini semua dapat menggunakan fitur raise hand bagi yang ingin bertanya langsung ke narasumber ya. Nanti panitia akan langsung memilih teman-teman atau peserta yang lebih dahulu menggunakan fitur raise hand. Seperti itu. Baik, Bapak dan juga Ibu, teman-teman Sobat BSI di sini semua, untuk membuka acara workshop pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya, untuk memperingati jasa para pahlawan yang rela gugur untuk kemerdekaan Indonesia Raya dan sebagai bangsa Indonesia yang baik, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman Sobat BSID semua. Untuk yang selanjutnya kita menginjak acara yang kita tunggu-tunggu, tentunya pemaparan materi terkait dengan BMC ini. Silahkan siapkan Sobat BSI, teman-teman, Bapak dan juga Ibu, notulensinya. Siapkan pertanyaan yang tentunya menjadi masalah nih untuk bisnis maupun proses penyusunan BMC dari Bapak dan juga Ibu. Sedikit saya sampaikan terkait narasumber pada siang hari ini. Beliau ini merupakan CEO dan founder Rumah Coding Indonesia dan juga Jawir Fotografi. Tentunya banyak sekali pengalaman organisasi. Beliau nanti juga akan sekaligus sharing terkait cara penyusunan BMC. Pokoknya perhatikan dengan baik ya Bapak Ibu, karena memang penyusunan BMC ini tidak asal-asalan gitu kan, ada rules-nya, ada tahapan-tahapannya, walaupun ada 9 blok di sini, mana saja sih yang harus didahulukan step by step-nya, dan itu tentunya saling berhubungan. Baik, langsung saja, saya undang dengan hormat untuk menyampaikan materi Bapak Fuad Nur Hasan M.Kombi, silahkan. Baik, terima kasih Mas Rangga. Suara saya terdengar ya? Dengar jelas Pak. Baik, terima kasih. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita jumpa lagi ya setelah di acara rangkaian yang lalu di bulan Oktober kita melakukan seminar wajib entrepreneur. Kemudian di bulan November dan Desember ini kita akan melaksanakan workshop dan coaching system. Nah, itu. Kemudian untuk nama saya tadi udah dikenalin sama Mas Rangga, karena ini virtual juga semua bisa melihat ya namanya siapa, jadi saya nggak usah ada slide perkenalan lagi. Mudah-mudahan juga semua yang hadir di sini kemarin juga menghadiri, kalau dari teman-teman yang semester 1 atau dari teman-teman yang menerima mata kuliah entrepreneurship, juga menghadiri yang namanya seminar wajib entrepreneurship. Nah, dan pada saat kesempatan siang hari ini kita akan melakukan workshop, jadi kita di sini langsung studi kasus, karena kita nggak bisa praktek satu-satu. Biasanya kalau kita ngasih workshop seperti ini, kita suruh peserta itu bawa kertas karton, ya kertas karton lebar, kemudian penggaris sama pensil biasanya, sama penghapus tentunya ya. Kalau nggak punya penghapus biasanya pakai air liur gitu ya. Itu kalau biasanya kalau langsung praktek. Tapi sekarang ya kita sementara ini kita pakai studi kasus dulu, dan nanti langsung kita praktekkan gitu ya, studi kasusnya langsung bisa kita lihat gimana sih dan gimana sih caranya bikin BMC. BMC itu apa sih? BMC itu bisnis model canvas, teman-teman. Cara gampangnya, mudahnya gini lah. Di BSI itu ada mata kuliah entrepreneurship. Dalam mata kuliah entrepreneurship ini kita mewajibkan teman-teman itu tahu bisnis modelnya yang diusulkan, mengusulkan bisnis model melalui proposal bisnis. Nah, bisnis model ini yang kita gunakan di BSI itu adalah bisnis model canvas. Karena secara umum, secara global, secara internasional banyak sekali investor-investor, angel investor, venture capital, dan lain sebagainya itu melihat dari bisnis modelnya dulu. Kalau bisnis modelnya jelek, ya investor nggak mau gitu ya. Nah, tapi nanti ada sisi lain yang dilihat juga. Nah, apa sih yang penting dalam BMC ini nanti akan saya jelaskan. Baik, langsung saja. Udah kenal semua ya, nggak usah di sini. Saya lihat ada beberapa teman saya, teman-teman lama yang mungkin join ya. Jadi kaget juga tadi, loh kok nongol gitu ya. Padahal teman lama dia tuh. Oke, saya lanjutkan. Nah, pengertiannya dulu deh. Saya nggak akan panjang lebar di sini. Jadi BMC itu kerangka kerja yang membahas model bisnis yang disajikan dalam bentuk visual, kanvas lukisan. Jadi di sini BMC ini itu memudahkan kita untuk melihat apa sih? Melihat cara kerja bisnisnya sebetulnya. Melihat cara kerja bisnis itu dapat duit dari mana, bisnis itu ngeluarin duitnya apa aja. Nah, itu akan dilihat dari BMC-nya. Nah, dari sinilah kita langsung dapat menganalisa apa sih kelemahan dan kekurangan dalam bisnis kita. Itu bisa langsung kita deteksi dari BMC-nya itu, gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya bisnis model yang tertuang dalam kanvas atau lukisan atau kertas ya, itu akan susah kita meraba-raba. Apalagi semua bisnisnya masih CEO, ya. CEO itu artinya apa? Bukan chief executive officer ya, tapi chief everything officer. Jadi semuanya yang kita yang handle gitu ya, itu akan bermasalah sekali gitu. Nah, saya sebelum mulai
mungkin bisa dibantu dari teman-teman di sini, peserta di sini. Boleh interaksinya di fitur chat. Apa saja sih usaha yang sudah digeluti atau yang akan kalian geluti atau yang sudah dijalankan itu usahanya di bidang apa saja. Mungkin bisa di komen di kolom chatting ya. Saya akan pantau di kolom chat. Monggo, ayo. Usahanya di bidang apa sih? Atau ada yang belum punya usaha, baru mau pengen usaha, boleh. Monggo silahkan chat. Ada? Nggak ada? Belum ada yang punya usaha ini di sini? Atau baru mau merancang usaha nih? Atau jangan-jangan yang ikut ini lagi nyusun proposal bisnis nih? Ya, proposal bisnis yang ditugaskan oleh dosen yang akan diupload ke sistem F2 ini sepertinya ya. Oke, baru mau mulai usaha Pak. Oke, Mbak Nilam Sari ini baru mau mulai usaha. Oke, mau mulai usahanya di mana gitu ya. Jadi harus punya plotting juga ya. Nah, terus ini, oh iya, proposal bisnis Pak. Iya, buat nyusun proposal bisnis. Baik, jadi mungkin kita akan test case-nya yang mudah-mudah saja ya, yang mudah kita pahami, yang kita kenal sehari-hari, yang mungkin kita manfaatkan juga dalam sehari-hari. Nah, ini kegunaannya ya, BMC dapat digunakan di semua lini. Jadi, kalian bisnisnya di bidang apa, itu semua bisa dipakai. Nah, bahkan dalam kita menyusun sebuah organisasi, misalkan nih, kalian mau nyusun ormas gitu ya, mau mendirikan ormas, kalian juga bisa pakai BMC. Gitu. Kita mau nyusun organisasi A misalkan, itu juga bisa pakai BMC. Bahkan saat ini, bocoran untuk teman-teman sekalian, itu Universitas Bina Sarana Informatika sedang mempersiapkan sebuah lembaga yang akan menginkubasi bisnis kalian, dan itu nanti dalam penyusunannya juga menggunakan BMC. Kebetulan tim penyusunnya juga ada di sini, ada Bu Lestari Yusufin. Ini juga sudah jago sebetulnya BMC. Ya. Kemudian BMC sangat membantu untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis. Tadi sudah saya singgung ya. Jadi kita kuatnya di mana? Kuatnya di mana? Misalkan kita kuatnya di produk, atau kuatnya kita di marketing, atau kuatnya kita di mana? Atau lemahnya kita di keuangan dan lain sebagainya. Langsung kelihatan kok di sini. Nah, dengan timbulnya apa? Kita mudah melihatnya kekuatan atau kelemahan itu, makanya kita bisa menganalisis secara cepat, kemudian tepat penanganannya dan seterusnya. Kalau nggak bisa di situ, BMC-nya berantakan, otomatis nanti bisnisnya juga jalannya akan terseok-seok pastinya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada ya. Tadi udah dikatakan sama Mas Rangga, sama Pak Rangga, bahwa BMC itu terdiri dari 9 blok. Ya, 9 blok. Nah, 9 blok itu ini ya, macam-macam ya. Udah ada gambarannya di layar kalian. Gitu. Jadi yang pertama, banyak model, banyak banyak cara untuk membuat BMC. Ada beberapa urutan, tapi juga nggak tentu urutannya gitu ya. Kalau saya cenderung memisahkan menjadi 4 bagian penting. 4 bagian penting. Yang pertama itu offering. Offering itu terdiri dari unique value proposition atau produk kalian. Ya. Yang pertama offering-nya dulu. Kemudian yang kedua terkait dengan customer. Ada customer segment, channels, kemudian ada customer relation. Itu untuk dari segi customer. Kemudian dilihat dari segi infrastrukturnya. Infrastruktur itu ada 3. Yang pertama adalah key activities, yang kedua ada key resources, kemudian yang ketiga ada key partnership. Nah, kemudian yang terakhir bicara tentang keuangan atau budgeting. Ada revenue stream. Revenue itu yang namanya aja revenue ya, gimana kita dapetin duit di bisnis kita. Kemudian ada cost structure. Nah, cost structure ini adalah pengeluaran yang kita lakukan di bisnis kita apa aja. Nah, tanpa panjang lebar mungkin kita langsung saja studi kasus ya. Nah, studi kasus yang saya gunakan ini adalah kita punya perusahaan jilbab. Nah, oke, kita punya perusahaan jilbab. Nah, gimana value proposition-nya? Apa yang kita punya di value proposition? Misalkan nih, teman-teman jualan hijab. Apa sih yang ada di value proposition-nya gitu ya? Value unique atau unique value proposition-nya. Apa yang produk yang kalian punya gitu di hijab itu, jualan hijab. Nah, gampangnya dalam bisnis
Ini ada keterangan sedikit ya di sini. Dalam bisnis selalu ada produk atau jasa yang akan ditawarkan. Itu merupakan value proposition. Nah, inilah yang akan kita tulis, kita taruh di bagian blok value, unique value proposition. Misalnya di sini saya tuliskan, saya punya produk, ada berapa ini? Ada 8 produk. Ada jilbab pasmina, ada jilbab segi 4, ada jilbab instan, ada jilbab anak, ada bros, ada jarum pentul, ada gamis, ada ciput. Ciput itu apa ya? Ciput itu apa sih, Bu, yang pakai hijab? Oh, dalaman hijab ya. Dalaman hijab itu ciput ya. Kalau itu ada lagi misalnya nanti turban ya. Turban itu yang dalaman hijab kupluk apa sih? Kayak kupluk modelnya kalau cowok ya. Turban cuman dalaman. Ya, itulah. Kayak begitu. Nah, itu mungkin nanti bisa dimasukkan ke sini gitu ke unique value proposition. Artinya apa? Di sini di unique value proposition ini adalah isinya adalah produk-produk yang memang sudah dipunyai oleh bisnis teman-teman. Ya, bisnis teman-teman. Atau produk-produk yang akan dikembangkan oleh bisnis teman-teman. Jadi, silakan dimasukkan sini gitu. Nah, ini ya di sini. Tapi untuk bertemu dengan investor, saya sarankan yang ditulis di sini hanya yang yang sudah dipunyai. Tapi untuk backup perusahaan, backup diri sendiri, itu bisa ditambahkan di bawahnya, dikasih jarak, itu untuk yang akan dikembangkan. Jadi ketika kita melihat BMC ini, kita udah tahu, oh ini kita udah punya produk ini, kita punya rencana loh, pengen ngembangin produk ini. Nah, itu. Nah, dari produk inilah nanti kita akan menuju ke yang berikutnya, atau blok berikutnya, yaitu customer segment. Jadi dari produk yang kita punyai, kira-kira siapa sih gitu ya? Kira-kira siapa yang akan menjadi target market kita atau target pasar kita. Jadi customer segment ini adalah blok area yang paling utama karena dari pelangganlah kita dapat pemasukan. Jadi menurut saya kalau disuruh milih ya antara beberapa ahli sering banget debat, termasuk dengan teman-teman saya juga sering banget debat antara value proposition sama customer segment duluan mana. Sama kayak debatnya telur sama ayam duluan mana yang diduluin. Nah itu ya. Ya yang jelas kayak gitulah. Debat kusir ya yang nggak akan ada kelarnya. Telur sama ayam duluan telur, kalau nggak ada telur nggak ada ayam gitu. Kalau telur sama ayam duluan ayam, kalau nggak ada ayam nggak ada telur ya terserah dah. Yang penting antara value proposition dengan customer segment ini harus saling mengikat, harus saling melengkapi. Artinya kalau kalian punya produk tapi nggak ada customer segmentnya, ya percuma. Kalau kalian punya produk tapi nggak punya target marketnya, percuma. Kalau kalian punya produk tapi target marketnya salah, juga percuma. Tapi sebaliknya, kalau kalian punya target market tapi kalian belum punya produknya, mau ngapain? Apa yang mau dijual? Nah, makanya itulah saya ucapkan bahwa value proposition dan customer segment ini adalah hal yang saling mengikat atau hal yang penting, sama-sama pentingnya. Nah, di sini ketika saya jualan hijab, jadi saya punya target market. Target marketnya wanita, tentunya ya, wanita. Mungkin pria pakai jilbab gitu ya, kecuali ya, pria yang ingin membelikan hijab untuk istrinya. Nah, boleh lah itu. Atau untuk pacarnya gitu ya. Nah, makanya di sini saya tulis, di customer segment adalah wanita berhijab, wanita tidak berhijab, para suami setia, kemudian usianya antara 15 sampai dengan 50 tahun, kemudian wilayahnya Jakarta, Indonesia. Kenapa saya targetkan Jakarta, Indonesia? Ya karena saya mengibaratkan bisnis teman-teman ini baru bisnis yang akan dimulai, atau baru yang mulai tapi udah mulai tapi baru istilahnya masih rawan banget lah untuk goyah. Kenapa di Jakarta, kenapa di Indonesia? Ya, kota pertama Jakarta, negara pertama Indonesia, gitu ya. Nah, itu. Nah, oke. Kecepatan nggak ya saya nyampeinnya ya? Kalau kecepatan, bilang ya. Atau mungkin langsung ada pertanyaan, boleh. Langsung mau tektok di chat, ada fitur chat yang memang bisa dimanfaatkan, ada yang nggak mengerti, langsung ditanyakan, nggak apa-apa. Nah, itu ya. Jadi, teman-teman bisa. Nih ya, dari unique, tadi produknya ini, terus segmennya ini. Nah, selanjutnya kita menuju ke yang namanya channels. Nah, customer bagian 2 itu adalah channels. Kenapa kok channels masuk di customer, Pak?
Loh iya, customer itu akan menemukan produkmu di mana, gampangnya gitu aja channel ini. Atau produkmu bisa nyampe ke tangan customer gimana? Atau produkmu bisa diketahui customer itu dari mana? Itulah channels. Channels yang harus kita punya. Channels merupakan sarana untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada customer segment. Nah, berarti, saya balik lagi ya, berarti di sini unique value proposition dengan customer segment itu ada dua jembatan. Dua jembatan yang akan menghubungkan. Yang pertama adalah channels. Ini akan ke sini jembatannya. Yang kedua adalah ini akan zigzag ke sini. Kenapa? Nah, nanti ini akan kita bahas nanti. Kita pertama dulu bahas channels. Jadi ini akan menjadi jembatan utama channels ini. Jadi penghubung antara produk kita dengan customer kita. Nah, gampangnya gitu ya. Penghubung antara kita yang jualan sama customernya. Di mana? Nah, misalnya jualan offline di toko, kemudian ada di Instagram, ya bisa kalian lewat. Jadi di sini saya tuliskan agak lebih umum, tidak khusus ya, karena kalau khusus nanti panjang banget lebar. Jadi kayak saya punya spesial cuman segini, saya tuliskan aja WA Bisnis atau Line. Nah, kenapa saya sarankan kalau kalian pakai WA Bisnis? Karena WA Bisnis itu sudah ada katalognya. Ya, kalian bisa ngupload produk di sana di WA Bisnis atau Line. Oke. Terus ada Telegram. Terus ada media sosial. Media sosial ini bisa tadi kalau di sini saya sebutkan semua ya. Ada Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube. Nah, itu ya. Bisa kalian sebutkan juga nanti secara rinci, tapi di sini saya sebutkan media sosial. Nah, atau di marketplace toko online. Nah, silahkan disebutkan. Tapi saya nggak akan menyebutkan merek ya di sini. Mau kalian uploadnya itu jualannya itu di si merah, atau kalian jualannya di si hijau, atau kalian jualannya di si biru, atau kalian jualannya di si orange, terserah lah itu ya. Nah, nanti boleh itu dimasukkan juga ke channels. Atau kalian punya sarana lain untuk menyampaikan produk kalian. Misalnya lewat bazar dan seterusnya. Cantumkanlah bazar dan seterusnya. Ya, di sini, di channel sini. Nah, oke. Yang berikutnya yang tadi saya katakan zigzag. Zigzag itu kenapa? Antara produk, kemudian channels, kemudian segmen, itu pasti ditemukan masalah. Contoh gini, yang disampaikan di channels, di media sosial, fotonya nggak sesuai nih, sama yang diterima sama customer produknya. Akhirnya muncullah customer relationship. Apa itu customer relationship? Nah, gampangnya gini, customer relationship itu hubungan kita dengan pelanggan. Kita menjaga hubungan baik kita dengan pelanggan. Nah, biasanya gimana? Lewat customer care, lewat WA group, lewat Telegram, lewat Facebook fanspage, atau lewat review di YouTube. Nah, nanti kan akan ada atau streaming di YouTube yang akan diberikan komentar langsung. Nah, monggo itu bisa diatur teman-teman. Jadi gini, saya tuliskan di sini, di customer relationship ini, adalah customer care. Nah, customer care. Kemudian ada WA group, ada Telegram group, ada Facebook fanspage, ada Instagram, ada YouTube, bahkan bisa telepon atau SMS. Jadi ketika yang ditemukan di channels dan diterima di customer itu berbeda, mereka bisa menghubungi yang namanya customer relationship. Artinya, ketika ada komplain terhadap bisnis kita, itu ada yang menangani, ada customer care. Makanya bisnis itu nggak bisa sendiri, teman-teman. Bisnis itu harus punya tim. Timnya harus solid. Nah, oleh karena itu, yang masih sekarang berjalan sendiri, yang masih sekarang chief everything officer, ya silakan cari partner yang bisa public speaking, taruh di customer relationship. Yang bisa marketing, taruh di marketing. Yang jagonya untuk audit, ya taruh di keuangan dan seterusnya. Nah, makanya itu, karena ini di sini kita bisa lihat ya, bisa lihat langsung. Nah, ini ya, ini contoh customer relationship. Secara umum seperti ini, ya secara umum. Nah, oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Dari mulai
value proposition, kemudian customer segment, kemudian channels, kemudian customer relationship. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ditanyakan boleh langsung raise hand atau boleh langsung fitur chat. Ya, silakan. Monggo, langsung aja karena ini workshop ya, silakan. Karena ini dipilih orang-orangnya terpilih, nggak banyak-banyak biar bisa nyampe ilmunya. Kalau kebanyakan nanti kayak seminar repot, ya. Ayo, ada pertanyaan? Ada? Cukup jelas sepertinya ya. Oke, mantap. Saya rasa Ada kalau yang pertanyaan di tuh, Pak. sini, Hah? Ada pertanyaan, Ada? Pak. Ada pertanyaan Oke. nih. Itu menyusunnya harus urut seperti itu kah, Pak? Katanya. Menyusun apanya nih? Nah, ini mungkin yang step by step Bapak kan sudah mengurutkan yang pertama nih customer segment, terus Bapak menjelaskan ini, bagian ini, bagian ini. Itu harus sesuai dengan yang Bapak sampaikan atau gimana? Gini, jadi teman-teman kenapa saya nyampeinnya runut seperti ini? Saya buat seolah-olah ini ada urutannya gitu. Bukan dalam arti kalau di dalam teori yang saya pahami dari strategizer yang kebetulan sudah kita translate ya, Pak Rangga. Saya sudah bekerja sama dengan Pak Rangga itu mau untuk mentranslate yang diajarkan di internasional sana gitu ya. Di internasional sana itu berbahasa Inggris, ya memang harus seperti ini. Jadi investor-investor itu, angel investor, venture capital itu mengutamakan ini dulu teman-teman. Jadi mulai dari produk, customer segment, channels, ini pasti dilihatnya runut seperti ini. Teman-teman mau di kompetisi manapun itu sama, runtut ya, runtut. Bahkan kita juga BSI melalui sistem F2 itu sudah menyesuaikan dengan sistem-sistem yang memang kompetisinya ke arah yang memang menuju ke menggunakan BMC dan pertanyaan-pertanyaannya cenderung ya mirip ke sana gitu arahnya. Memang tidak ada teorinya yang menyatakan harus runut. Cuman ketika kita menginduk kepada strategizer dan beberapa relasi kami yang bergerak di bidang investasi, investor yang sering ngucurin dana, yang dilihatnya blok pertama ini. Ada yang melihat makanya tadi saya sampaikan di awal, antara customer segment sama unique product itu duluan mana sih gitu ya. Itu seperti debat kusir antara telur sama ayam duluan mana. Nah itu biasanya mereka saling mengikat. Makanya yang dilihat dulu adalah produk sama customer segmentnya. Kalau produk sama customer segmentnya jelek, udah pasti teman-teman. Jadi investor itu ketika pertama kali mandang BMC teman-teman, yang dilihat pertama ya ini gitu. Yang kedua itu channel, yang ketiga customer relationship. Nah, nanti baru yang selanjutnya key activities, key resources, baru dan lain sebagainya. Karena ini adalah dasarnya teman-teman. Ini adalah dasar dalam bisnis kita. Makanya ini dibahas pertama kali. Gitu ya. Ada lagi? Jelas ya Kang Ilham ya. Mudah-mudahan sudah cukup paham. Mungkin yang lainnya ingin bertanya langsung sebelum Pak Fuad melanjutkan tahap yang selanjutnya. Ada lagi? Cukup ya? Sudah cukup. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, lanjut. Nah, kita udah beranjak ke infrastruktur. Kalau yang namanya tadi dasarnya kita udah kuat, antara di produk, kemudian segmennya, kemudian channels-nya, kemudian customer relationship-nya sudah kuat, itu kita baru beranjak ke infrastruktur. Infrastruktur dalam bisnis. Apa sih yang dijalankan? Key activities ini yang dijalankan ya teman-teman. Jadi kalau orang bahasanya key activities itu ya seluruhnya, dari mulai produksi sampai dengan marketing, sampai kita nerima duit, itu gimana? Apa prosesnya? Dijelentrehin semua. Artinya mulai dari produksi, packaging, branding, marketing. Harus ada. Nah, ada yang namanya 4 pilar ya. 4 pilar atau 4, kalau itu bisa dikatakan kaki kursi. Nah, apa sih? Kaki meja, kok kaki kursi ya? Kaki meja. Kaki meja itu ada 4 sisi. Kalau hilang satu itu biasanya repot. Nah, inilah yang menjadi dasar di key activities. Makanya kalau menjelaskan di key activities itu harus terdiri mulai dari produksi, packaging, branding, marketing.
kalau jasa packagingnya gimana Pak? Ya lu cara nyusun portfolionya gimana? Nah, kalau branding gimana Pak? Ya branding itu yang namanya brand, kita ngangkat brand image-nya, kita punya brand apa misalkan. Nah, kita ngangkatnya gimana brand itu? Apakah disandingkan? Apakah dengan mengikuti mensponsori beberapa event besar? Nah, marketingnya gimana? Ya itu marketingnya monggo disesuaikan, mau offline, mau online, mau flyer, dan seterusnya. Itu dilakukan di key activities. Jadi ditulis di sini, mulai dari produksi, packaging, branding, marketing, termasuk feedback customer. Apa itu feedback customer? Kenapa nggak masuk di customer relationship, Pak, feedback customer? Lain ya, yang dikerjakan. Saya katakan, customer relationship itu untuk melayani customer. Gimana cara kita hubungan dengan customer? Feedback customer ini kita mencari. Nah, jadi kita, kalau ini customer relationship kan customer datang ke kita. Kalau feedback customer itu kita mencari. Biasanya kita punya bisnis, itu kita selalu nanya produknya. Misalkan gini, gue jualan hijab. Kemudian misalnya Bu Tari, ini Kak Tari beli hijab saya. Terus saya tanya dong, gimana Tar? Gimana Dek Tar gitu ya? Kok Dek Tar sih jadi keceplosan kan? Gimana Kak Tari gitu? Jilbab yang saya jual gimana? Apa masukannya? Apa kritiknya gitu? Jadi apa sarannya? Jadi kayak minta testimoni lah. Nah dari testimoni itulah nanti kita bisa pakai untuk branding, untuk marketing dan seterusnya. Makanya saya masukkan feedback customer itu di dalam key activities dalam bisnis karena wajib dilakukan. Kalau usahanya jasa gimana? Ya tanyakan jasa yang kalian udah berikan, servis yang udah kalian berikan itu gimana? Kepada siapa? Kepada yang pakai jasa kalian, gitu. Dan itu nanti bisa bisa menjadi senjata untuk kita melakukan branding, untuk kita melakukan marketing dan seterusnya. Nah, terus yang berikutnya ada yang namanya key resources. Nah, resources ini kalau di dalam bisnis ada beberapa ya. Ada SDM, ada juga SDA, sumber daya alat. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya alat. Nah, alat ini macam-macam. Mulai dari teknologi, peralatan yang bersifat, atau peralatan yang bersifat mesin, atau mungkin brand kita juga bisa menjadi alat. Nah, kenapa brand menjadi alat? Saya kasih contoh gini. Saya kenapa kasih contohnya hijab? Karena hijab saya itu sebetulnya, bisnis hijab saya itu tidak bangkrut. Bisnis hijab saya itu saya sudahi karena memang saya nggak ada waktu untuk belanja dan saya sudah nggak percaya sama orang karena saya sudah pernah ketipu sampai puluhan bahkan ratusan juta. Dan dari situlah saya nggak mau lagi bisnis yang berpartner sama orang yang belum dikenal. Apalagi orang yang belum dikenal, yang menipu saya itu orang yang sudah sangat saya kenal. Dari semasa kuliah bahkan sampai ngopi bareng, ngerokok bareng, ya kan, main bareng, futsal bareng, tapi ternyata nikung. Nah itu. Nah kembali ke pokoknya. Yang namanya branding. Kenapa brand bisa menjadi alat? Karena saya itu melakukan branding mengikuti atau istilahnya ngekor sama yang namanya produknya Rabani. Rabani apa Ribani? Rabani. Rabani ya. Saya udah ada lupa karena saya udah ngakhiri lama. Rabani. Jadi Rabani itu brand kan, brandnya Rabani. Nah, saya nempel. Nempel itu artinya saya nyiptakan brand baru. Brand baru namanya dulu Sai Hijab. Nah, kalau teman-teman sudah pernah menjadi resellernya bahkan atau yang di Solo sudah pernah beli mungkin, ya kan? Nah, itu saya ngikutin trennya Rabani. Rabani mengeluarkan hijab pasmina instan dengan motif kulit jeruk ya. Kalau disebut bahannya kalau kita belanja ke Tanah Abang itu namanya diamond. Nah, bahannya kainnya namanya diamond. Nah, itu saya ikuti. Bedanya di Rabani harganya sekian. Harganya misalkan Rabani itu ngeluarin 135.000. Saya bisa jual dengan harga 65.000. Dan itu sudah untung. Ya, itu sudah untung dan akhirnya ya melejit. Nah, itulah menjadikan alat. Kita studi brand punya orang tapi kita ikuti ATM.
bukan jiplak ya. Kalau jiplak, plakser gitu ya. Kalau saya ATM, amati tiru modifikasi. Yang dimodifikasi apanya? Tekniknya. Kalau dia kan pakainya apa? Cuman biasa, cuman bahannya sama. Nah, bikin instannya. Nah, tapi mirip sama punya dia. Nah, itu boleh. Atau dari teknologinya, teman-teman. Teman-teman teknologinya apa? Ya, silahkan. Dari SDM teknologinya seperti apa. Misalnya punya apps dan seterusnya. Nah, ini kalau di sini saya masih SDM-nya nih. Yang saya tulis sebagai contoh, biar gampang dulu. Nah, kalau yang di aslinya sudah saya tulis nih. Key resources-nya. Ada CEO, foundernya, itu merupakan resources pertama dalam bisnis. Kenapa? Kalau CEO founder itu nggak ada, ya berarti bisnismu mati, kan istilahnya gitu, mati suri. Karena CEO atau founder itu penggeraknya. Dan founder itu adalah the last man standing. Kalau kalian nggak bisa berdiri terakhir pas bisnis kalian jatuh, ya kalian bukan founder namanya. Nah, kemudian ada CMO. CMO itu Chief Marketing Officer. Nah, siapa Chief Marketing Officer-nya? Harus punya. Artinya, kenapa di sini saya tulis seperti ini? Ini adalah tiga minimal yang harus kalian punya. CEO, CMO, CTO. Dalam era sekarang, 4.0. Atau sekarang kita mau menuju 5.0. Ini udah mau 5.0. Masa nggak punya CTO gitu ya? Nah, silahkan. Ini jadi dalam sebuah bisnis minimal ada 3 nih. CEO, CMO, CTO. CTO itu apa? Chief Technology Officer. Jadi yang mengatur teknologi dalam kalian berbisnis. Loh, Pak, kan nggak semua bisnis bisa pakai teknologi. Kata siapa? Ya, kata siapa? Kalian jualan kuliner, pakai teknologi nggak? Pakai, bisa pakai apa? GoFood, GrabFood, dan seterusnya. Bisa nggak kalian bikin sendiri yang mirip sama GoFood, GrabFood, tapi kalian aplikasinya aplikasi sendiri. Dan bisa kalian branding, dan bisa kalian jual copyright-nya untuk menjadi revenue kalian. Nah, itu nanti ya, di revenue akan saya bahas. Nah, bisa ya. Kemudian ada mesin obras. Misalkan itu karena ini kan bisnisnya hijab ya. Jadi mesin obras untuk ngobras pinggirannya. Nah, atau mesin jahit dan seterusnya. Nah, lalu yang nggak kalah penting adalah key partnership. Partner ini adalah bagian atau pihak kedua atau ketiga yang bisa menjadi satu dengan bagian bisnis kita. Siapa sih yang bisa menjadi bagian dari bisnis kita? Yang bisa menjadi mitra dari bisnis kita? Kalau Gojek, kira-kira partnernya siapa sih? Driver, ya. Mitra, ya. Mitranya. Itu. Karena Gojek itu sebetulnya ya cuma perusahaan aplikasi, cuy. Dia nggak punya motor, kan. Yang punya motor siapa? Driver. Tapi dari situ Gojek dapat duit. Kan gitu. Makanya dia disebut partner atau mitra. Nah, di sini siapa? Di sini partnernya yang bisa saya tulis adalah Sritek. Sritek itu penyedia bahan baku. Ya, ekspedisi yang mengirimkan untuk sampai ke tangan customer, mengirimkan barangnya. Suara saya masih aman? Cek, Pak Rangga? Oke, sudah cukup jelas. Oke. Lanjut. Oke, ekspedisi ya. Ya, ekspedisi. Ekspedisi itu gampangnya kurir ya. Ada JN, kalau boleh sebut merek, JNE, JNT, Tiki, dan seterusnya. Terus ada influencer. Influencer itu siapa? Influencer itu adalah, misalnya nih, kalian mau, apa sih namanya, endorsement ya. Endorse, dan seterusnya. Itu kita butuh partner, namanya influencer. Kalau kalian nggak punya influencer, nggak punya brand ambassador, repot. Ya. Om Rangga juga keluar ya dari habis komen langsung keluar ya. Om Rangga. Aman, Pak, aman. Karena jaringannya masih endut-endutan ini ya, mendung juga di sini. Oke, itu ya. Jadi ini adalah susunan apa namanya BMC secara global. Nah,
Kalau kompleks, panjang dan lebar, teman-teman. Jadi sebenarnya tinggal didetailin aja. Kalau misalkan punya sumber lain, mitra lain, partner yang lain, sebutkan saja. Biasanya mitra atau partner ini ditandain dengan MOU, teman-teman. Ya. Jadi kuncinya, kalau kalian berpartner, bermitra, itu harus ada namanya MOU. Sama kayak Gojek dengan drivernya itu ada MOU, teman-teman. Di atas materai pas pendaftaran itu. Ya, nah itu. Biasanya saling menguntungkan antara yang dipartnerin dengan yang kita. Kita berpartner dengan dia, berarti kita nguntungin dia atau dia nguntungin kita. Saling ada win-win solution di partnership ini. Itulah seperti itu yang disebut dengan partnership. Nah, itu ya. Nah, next. Sekarang kita ke bagian anggaran atau finance. Finansial nih, paling sensitif nih dalam sebuah bisnis. Nah, revenue stream ini udah saya singgung tadi ya. Revenue stream ini adalah dari mana sih bisnis kita dapat uang? Bisnis kita dapat duit dari mana? Gitu ya. Misalkan ada pemanfaatan biaya iklan, langganan, penjualan retail, lisensi, dan sebagainya. Nah, kalau di sini, saya katakan, kita dapat duit dari mana? Dari penjualan produk. Dari open reseller. Dari open dropshipper. Dari franchise outlet. Dari nanti copyright, kalau kita sudah punya aplikasi sendiri, nanti kita buat copyright-nya, copyright aplikasi. Itu bisa, kita dapat duit dari sana. Nah, open reseller kenapa kok dijadiin revenue stream? Yo iya, karena biasanya ketika kita mau ada reseller yang mau masuk join ke kita ada kuota minimal. Misalkan contoh, kamu harus belanja dulu sekian, misalnya nih 10 produk hijab dengan hijab yang berbeda, nanti baru kamu bisa jadi reseller. Nah, itu ya. Walaupun ujung-ujungnya produk juga. Nah, tapi dari segi lain, nah kita juga akan maintain yang namanya reseller. Kemudian dropshipper. Kenapa dropshipper juga dijadikan venue, duit gitu ya. Bisa menghasilkan duit. Ya iya, dengan adanya dropshipper itu memang kita akan dibantu dengan sangat. Walaupun dari dropshipper ini nggak membeli produk, tapi yang beli produk itu yang lain. Tapi dari dropshipper ini biasanya ada fee commitment bahwa dia akan menjualkan produk kita dengan benar gitu. Kemudian franchise outlet udah pasti ya. Yang namanya franchise pasti kalian misalnya gini. Toko kalian di sini. Contoh lah kayak misalkan sekarang yang baru buka di Depok itu makanan ya. Makanan itu ada punyanya Rahel V-nya ya. Rahel V-nya itu bisnisnya ini ya, taichan goreng. Kalau kalian yang di Tebet tahu, nah itu teman-teman yang di Jakarta Raya mungkin ya, yang sering main-main ke Tebet. Nah, itu ada namanya sate taichan goreng, itu punya Rahel V-nya itu. Di situ rame banget. Akhirnya ada salah satu toko yang mau bangkrut, sudah bangkrut bahkan mungkin. Nah, dia kerjasama. Saya punya tempat, saya punya lahan, dia punya branding. Akhirnya dibelilah franchise-nya. Sediakanlah pakai tempat dia. Itulah kedepannya pengen kayak gitu. Nah, seperti juga kita, misalkan jualannya hijab. Kita buka outletnya di Jakarta, misalkan. Udah rame. Ya, nanti yang orang-orang daerah lihat, wah, saya mau dong, saya punya tempat. Boleh deh bukain di sini bagi asli. Nah, itulah franchise. Ya, ada berbagai franchise. Karena beberapa waktu yang lalu sempat ada isu-isu seperti itu. Oke, next. Kemudian yang terakhir adalah cost structure. Pengeluaran apa saja yang dilakukan oleh bisnis, yang dikeluarkan oleh bisnis kita. Kita ngeluarin budget apa sih? Dari A sampai Z dirunut. Kalau bikin cost structure, itu dirinya nggak dihitung, dibayar. Kita sebagai founder, meskipun kita sebagai founder, kita itu dibayar sama bisnis kita. Makanya, ketika kalian mengajukan pinjaman ke, misalkan kalian mengajukan pinjaman permodalan ke bank, itu pasti akan dilihat yang namanya cost structure. Apa sih yang dikeluarin bisnisnya? Siapa aja sih yang dibayar? Nah, terus apa aja sih produknya itu dilihat. Kemudian income-nya berapa, revenue-nya berapa. Ini adalah dua di bawah ini adalah titik krusial ketika kalian misalkan pengajuan
pinjaman. Misalnya kalian pengajuan permodalan, atau kalian mengajukan juga untuk investasi. Ini yang akan dilihat. Berapa besarnya investasi yang akan kalian terima, itu tergantung berapa pemasukan dan pengeluaran yang kalian lakukan. Itu. Jadi mulai dari bahan baku sampai dengan pengiriman, sampai dengan biaya titik-titik tetek bengek lah. Jadi mulai dari bahan baku, kemudian mulai dari proses produksinya, kemudian biaya promosinya, sewa ruko, bayar karyawan, listrik dan telepon, kuota bagi yang promosi online, kemudian pengiriman dengan kurirnya, pasti kan kalian bayar juga. Oh iya, ada influencer. Di sini ada influencer ya, berarti di sini kurang. Ini salah berarti cost structure-nya. Berarti di sini harus ada tambahan lagi, namanya bayar endorse. Termasuk biaya promosi sebetulnya ini ya. Promosi gitu. Tapi bisa dirinci di sini, apa aja. Promosi kan macam-macam ya. Nanti bisa dirincikan. Nah, itu kurang lebih teman-teman. Jadi dengan kita melihat 9 blok model Canva seperti ini, lalu kita tulis judulnya di sini, hijab. Hijab siapa, dirancang oleh siapa. Itu akan memudahkan kita melihat alur bisnisnya seperti apa, revenue-nya kira-kira seperti apa, dapat duitnya dari mana. Nah, bayar karyawan ini termasuk di key resources ini sebetulnya. Jadi banyak yang nggak memasukkan ini, pembayaran karyawan dan seterusnya. Karena dia bilang dia belum punya karyawan. Nah, ibaratnya gitu. Saya nih bikin kelompok 5 orang. Ya itu bukan karyawan saya, itu kan tim saya, rekan saya. Itu nggak diikut karyawan. Padahal itu adalah karyawan dalam bisnismu gitu loh. Nah itu tetap dihitung karyawan. Walaupun kita founder itu kita karyawan cuy. Nah kalau kita nggak bisa bayar bisnis kita, kalau kita nggak bisa dibayar sama bisnis kita, artinya bisnis kita dalam masalah. Nah itu yang harus kita analisa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan, monggo. Yang nggak jelas di bagian mana, blok mana. Silahkan. Ada yang ingin bertanya atau mungkin langsung ingin bertanya langsung, silahkan menggunakan fitur raise hand-nya. Teman-teman di sini, Bapak dan juga Ibu, silahkan yang ingin bertanya. Boleh. Ini mungkin masih ada materi lagi ya dari Pak Fuad, atau memang gimana nih Pak Fuad? Sudah. Udah beres ya mungkin ya, Pak Fuad? Tinggal langsung sudah, terima kasih. Nah. Oke, jadi ini dilihat dari hasilnya saja. Tadi udah saya jelaskan dari poin unik sampai dengan 9 blok ini sudah dijelaskan. Bagaimana cara mengisinya juga sudah dijelaskan. Nah, monggo. Jika ada pertanyaan boleh diajukan. Atau ini boleh di screenshot buat bekal teman-teman nanti kalau misalkan ini, bisa berkaca dari sini. Membuat ini. Tapi harus lebih detail ya teman-teman. Karena ini saya pakai untuk memudahkan pemahaman saja. Ya, jadi saya tulis seperti ini. Ya, kalau produksi ya nanti ada berapa produksi, ada berapa produk ya harus dilakukan. Ini didetailkan produksi, misalkan produksi jilbab pasmina, produksi jilbab segi 4 dan seterusnya. Makin detail makin bagus. Gitu ya. Sembari mungkin ada yang ingin bertanya, saya ingin bertanya nih Pak Fuad. Monggo. Ini kan BMC itu bisa disebut dengan bagan perencanaan yang mungkin target yang nanti harus kita penuhi ya Pak Fuad ya. Nah, tandanya mungkin pertanyaan saya gini, ini semua bagan yang Pak Fuad share screen ini sudah terpenuhi semua nih sama saya nih dari setiap blognya. Nah, akan tetapi saya mau membuat produk baru nih. Nah, di sini kan produk hijab ya Pak ya. Saya membuat produk baru di mana dari contoh kecilnya sisi customer segment pun saya akan berbeda dari hijab. Nah, di sini mungkin nanti kita merombak dari BMC yang sudah sebelumnya atau kita membuat lagi BMC baru yang khusus produk baru kita. Nah, ini produk baru apa bisnis baru? Produk baru nih, fashion ya Pak. Ini fashion nih, masih fashion produk nih. Saya bergerak di bidang fashion. Contoh nih, fashion. Ini fashion yang masih sama-sama fashion. Yang sebelumnya hijab. Yang sebelumnya hijab nih. Hijab yang memang menyasar ke cewek. Nah, saya buat produk baru nih, busana muslim untuk pria contohnya, atau mungkin kopiah. Memang yang sasarannya itu pria. Fashion pria. Itu kita, fashion pria.
Kita buat baru atau dicampurkan dengan BMC yang lama dengan merombak ini, atau kita membuat BMC baru? Oke, saya jawab ya. Jadi gini, teman-teman, ketika kita punya bisnis nih, misalkan contoh, bisnisnya spesifik. Kalau jilbab kan target customer segmennya wanita. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin produk yang masih berhubungan dengan bisnis induknya, artinya bisnis induknya itu adalah jilbab. Nah, jadi bisnis induknya adalah hijab. Nah, brand marketnya hijab, berarti nggak berubah brandnya. Nah, apakah nanti ketika Pak Rangga bikin bisnis baru atau tadi apa produk baru, misalnya kopiah, apakah Produk mereknya akan sama, hijab? Ya kan? Berarti itu adalah merupakan unit bisnis baru. Unit bisnis baru yang mungkin bisa dikategorikan sebagai misalkan punya brand sendiri, misalkan Rangga Republik, ya kan? Ya, kalau di luar sana kan Jasa Singgih punya Men's Republik. Nah, nanti punya Rangga Republik gitu ya. Nah, oke, nanti berarti karena brandnya sudah berbeda, target pasarnya juga berbeda, maka harus dirubah atau dibuat yang namanya BMC tersendiri. Bisa, nah, gitu ya. Jadi menginduk, artinya gini ya, BMC itu ya satu brand untuk satu BMC. Ketika kalian sudah beda brand, ya kalian bikin baru lagi BMC-nya. 2 BMC. Ketika kalian punya 3 brand, ya kalian punya 3 BMC. Gitu. Jadi kalau misalkan gini, Rumah Coding Indonesia dengan Jawir Fotografi itu satu induk, ya, satu izin, cuman beda merek. Yang satu bergerak jasa di bidang IT, yang satu bergerak jasa di bidang fotografi. Dua-duanya sama-sama punya saya, sama-sama satu payung gitu. Tapi beda induk, ya harus beda BMC-nya. Gitu ya. Jadi kalian harus punya BMC terpisah kalau kalian beberapa bisnis. Gitu. Itu Pak Rangga. Nah, itu dia. Barusan ya sudah terjawab pertanyaan dari saya. Silahkan. Ada yang ingin bertanya langsung? Rangga. Atau oke. Siapa ini? Kak Tari, silahkan. Kak Tari, silahkan. Mau tanya, ini kan kalau bisnisnya, ini tuh BMC yang Bapak bikin itu untuk yang sudah besarkah atau yang masih baru mulai banget? Kalau misalnya awal dan itu misalnya bisnisnya makanan atau yang lebih kecil dari hijab gitu ya. Di Key Partners misalnya kita belum punya influencer, belum punya ekspedisi, apa bisa diisi sama rencana, Pak? Ya, apa rencana. Boleh diisi sama rencana? Karena kan misalnya saat ini belum ada tuh si partner kita gitu. Tapi apa bisa diisi sama rencana? Sama juga di Key Resources. Jadi target lah gitu ya? Iya, gitu. Oke. Seperti itu Pak Fuad. Halo. Buat target nih, jadi dicantumin aja deh dulu gitu. Oh iya. Oke. Jadi gini ya. Di BMC seperti yang saya katakan tadi ya, ketika kita ngobrolin BMC-nya untuk siapa. Jadi ditujukan untuk siapa dulu nih. Misalkan nih BMC ini ditujukan untuk si investor. Kalau udah bicara tentang investor, nggak mungkin dong bisnis kita baru berjalan 3 atau 4 bulan terus nyari investor, nggak akan dapat. Ya kan? Berarti BMC kita masih hitungannya belum belum kuat. Artinya model bisnis yang disusun itu masih ada beberapa target yang belum terpenuhi. Nah, itu boleh. Target-target itu boleh masuk kok. Misalkan tadi kan singgung ya, di unique value proposition, tadi udah saya sempat singgung di awal. Misalkan ini produk yang di atas ini adalah produk yang sudah ada. Produk yang sudah kita punya. Misalkan kita mau kembangin di bawahnya lagi, produk apa yang bisa nginduk, yang bisa satu brand dengan yang kita tulis. Ya, saya katakan tadi BMC itu adalah brandnya. Misalkan brandnya di sini ABC Hijab. Nah, ABC Hijab. Tes, halo. Koneksi saya agak lemot. Masih terdengar? Oke. Masih, Pak. Oke. Soalnya
Soalnya muncul notifikasi your network bandwidth is low. Yes. Oke, jadi misalkan ABC hijab. Nah, nanti produk yang bisa dikembangkan di ABC hijab nanti ke depannya apa ya bisa ditulis di bawahnya sebagai acuan kita dalam menjalankan bisnis kita. Oh, kita punya target loh. Nah, ini kita punya target pengembangan produk ke arah sini loh gitu. Atau kita punya target loh, ke partnership kita harus kita tambah loh gitu. Misalnya kita masih belanjanya grosiran. Nah, belum kerjasama. Nah, antara si penyedia bahan baku dengan kita belum kerjasama. Artinya kita masih ya udah belanja aja ke sana. Padahal dengan kita belanja biasa grosir, dengan kita kerjasama itu ada celah di situ yang bisa kita manfaatkan yang berhubungan dengan VT gitu loh, yang berhubungan dengan duit. Karena kita mungkin masih belanjanya dikit-dikit gitu, belum berani. Nah, sama kayak saya dulu. Saya dulu itu belanja awal itu cuma 700.000 ke Tanah Abang untuk bahannya saja. Itu bisa menjadi kurang lebih 70 piece hijab dulu ya waktu pertama kali membuka. Tapi semenjak ke sini, akhirnya saya punya distributor di sana yang kerjasama dengan Sritek langsung. Jadi distributornya Sritek. Dia ngambil bahan-bahan bakunya dari Sritek. Bahan-bahan bakunya dari Sritek. Akhirnya kita kerjasama. Kita sekali ngambil 6 juta, 7 juta belanja. Dan itu udah ada yang langsung kelempar ke penjahit-penjahit yang ada di sekitar rumah. Itu ya juga bisa kita lakukan ke partnership. Gitu. Jadi apa yang akan kita lakukan boleh ditulis, tapi tolong dikasih jarak dengan apa yang sudah ada. Misalkan gini ya, saya kasih contoh seperti ini. Langsung main contoh aja. Ini ya, misalkan gini. Nah, ini kita punya misalkan di sini penjahit. Nah, kita punya penjahit yang bisa kita ajak. Jadi kita kasih jarak. Ini yang di atas ini yang sudah terrealisasi, yang di bawah yang belum terrealisasi. Boleh ya? Atau nanti itu tadi saya mau tanyain tuh, Pak. Ya, kalau nanti yang buat teman-teman yang sudah ini untuk bisnis teman-teman yang nempel di tempat teman-teman bekerja atau yang nempel di tempat teman-teman biasanya ini kalau ke UMKM saya ajarkan seperti itu, Bu Tari. Kalau UMKM itu ajarkan bahwa misalnya nih UMKM udah punya produk apa, pengen ngembangin apa, tulis aja dulu semuanya di unique value proposition. Nah, nanti yang sudah terpenuhi, yang sudah kita bisa hasilkan itu checklist. Kita kasih checklist warna hijau, checklist. Oh, ini udah ada, ini udah ada. Ini pengembangan belum. Jadi jangan di checklist. Jadi nanti target kita 10 atau 20 tahun ke depan itu akan ketahuan, wah bisnis gua yang awalnya cuma sekian, sekarang udah nambah sekian loh. Makin semangat sangatnya. Tapi kita nggak ada target yang kita tulis di dalam BMC. Ini BMC untuk internal ya, tapi kalau untuk BMC eksternal seperti tadi yang saya katakan, jangan ada target yang belum terpenuhi di situ, terutama untuk investor. Nah, kalau ke investor itu harus BMC bisnis model yang benar-benar sudah berjalan atau running gitu. Termasuk saya kemarin di Rumah Coding Indonesia itu saya katakan, Rumah Coding Indonesia itu berdiri tahun 2013 dan baru dapat investor itu di 2017. Artinya setelah 4 tahun berdiri baru itu dapat dana kucuran gitu kan. Jadi nggak mudah untuk dapat investor itu sebetulnya. Seperti ya, itu. Juga. Bapak, kalau misalnya kita punya bahan baku, itu apa bisa diriki resources, Pak? Kita punya bahan bukan di situ ya? Produk, Pak. Bahan produk ya. Contoh misalnya makanan bisnisnya. Disimpan di key resources kah atau? Key resources ini kan alat ya. Alat atau DM. Iya, yang bisa kita gunakan. Kalau bahan bakunya dalam artian ibu punya pabrik bahan baku sendiri gitu. Atau gimana? Misalnya bisnisnya makanan, makanannya terbuat dari singkong. Ibu punya kebun singkongnya. Misalnya. Nah, itu berarti bisa masuk juga. Bisa masuk juga ke key resources. Bisa. Kalau misalnya saya berpartner, itu bisa saya simpan di partner? Berarti masuknya di partner. Oh gitu, berarti saya beli singkongnya di tukang singkong gitu. Di tukang partner atau yang punya kebun singkong tadi gitu ya. Itu bisa di situ. Tapi kalau itu punya ibu sendiri, punya dari bagian dari, contoh gini, misalkan
pernah lihat nggak sih ini si siapa namanya? Ibu pernah ini nggak? Pernah makan di bakso Rahmat, bakso Haji Rahmat? Kalau di Depok Enggak, terkenal. Pak. Di Kalau yang sini adanya. Di sini adanya bukan Pak Rahmat, Pak. Boleh ngirim testernya ya, Kak Tari ya. Oh iya iya. Oh iya iya iya. Ini cerita aja ya. Bakso Haji Rahmat itu dia nggak pernah ngambil daging dari tempat lain karena dia punya pemotongan hewan sendiri. Nah, berarti itu bisa dijadikan. Disimpan di Keep Partners atau di resources? Bisa di atas makan karena itu punya dia sendiri ya. Key resources ini yang kita punya ya, yang kita punya. Karena itu perusahaan dia punya sendiri atas nama dia sendiri, ya mau nggak mau ditaruh di resources terserah, mau ditaruh di partnership terserah. Berarti kalau di resources berarti kita tulisnya pemotongan daging gitu. Resources ya enggak, kita punya berarti apa namanya ya, itu kalau itu apa ya, jagal ya. Jagal kalau itu jagal ya. Apa ya sebutannya ya? Pemotongan daging. Daging udah jadi kok, daging kok dipotong gitu. Atau gilingan daging gitu ya, gilingan daging. Nah. Oke, karena gitu ke lah. ini Kayak dulu, Pak De saya itu ke pertanyaan dulu nih ada dari Alda. Pertanyaan nih Pak Fuad. Nah ini dari Kak Alda Aziza terkait dengan sistem EF nih Pak Fuad, terkait proposal. Sebenarnya memang untuk proposal udah cukup jelas ya formatnya Pak Fuad, cuma ini ada pertanyaan terkait setelah layout BMC, nanti harus dimasukkan nggak sih Pak brosur promosi atau itu brosur kayak apapun itu desain yang terkait informasi terkait produknya wajib dimasukkan nggak? Oke, itu kembali kepada dosennya masing-masing. Kalau di panduan kita tidak ada, ya. Kalau di panduan nggak ada. Di susunan proposal panduan sesuai dengan panduan yang ada di F2 itu tidak memasukkan desain apapun, ya. Nah, kecuali dosennya meminta agar kalian presentasi kemudian disertakan desain brosur, desain katalog, desain X-banner dan seterusnya itu dimasukkan ke dalam proposal sekalian. Nah, itu boleh saja. Kita tidak akan menolak. Jadi di verifikator pun teman-teman di koordinator tidak mewajibkan ada desain ya, Rangga, yang penting sesuai. Pokoknya garis besarnya itu, garis besar haluannya itu menuju ke panduan yang ada di IF. Artinya template-nya sesuai, kemudian isinya juga sesuai gitu. Yang penting sinkron ya antara yang di pertanyaan di poin EF di detail dengan BMC kalian. Untuk proposal barusan sudah disampaikan oleh Pak Fuad, terkait itu tidak diwajibkan, yang penting format proposal itu terpenuhi semua ya Pak Fuad ya? Betul. Tidak ada yang kurang, oke? Seperti itu. Kak Lika mudah-mudahan terjawab. Tadi mungkin sedikit menyimpuk pertanyaan Kak Tari, mungkin Pak Fuad, intinya BMC itu dinamis ya Pak Fuad ya? Istilahnya dapat terus bertambah, terus berubah seperti itu. Dan tadi juga kata Pak Fuad sedikit diberikan masukan terkait yang sudah ada poin-poin yang sudah terlaksana boleh ditandai, boleh itu dipisahkan yang sudah terpenuhi maupun ditandai seperti di warna berbeda, checklist dan sebagainya untuk pembeda saja. Nah, ini Pak Fuad dari Kak Nilam Sari ada pertanyaan. Mohon maaf Pak, saya ingin menanyakan mengenai bagaimana cara menghubungkan value proposition dan customer segment melalui channels dan customer relationship. Pertanyaannya. Oke. Gimana cara ngubunginnya antara produk, channel, segmen, sama relation? Gini, cara ngubunginnya. Cara kalian, kalau saya melihat dari segi, misalnya nih, saya melihat BMC yang saya lihat ini, saya dari segi investor. Misalkan, bukan saya yang punya, saya yang bikin value proposition atau yang bikin BMC-nya ini, tapi saya ngelihatnya saya sebagai investor. Yang akan dilihat pertama kali oleh investor adalah antara unique value proposition atau customer segment. Itu yang dilihat oleh investor. Jadi kesinkronan antara produk yang kalian buat dengan customer segmentnya dulu. Itu yang akan dilihat. Contoh, kalian jualan tahu jeletot, misalnya ya. Kalian jualannya tahu jeletot. Terus segmen yang kalian tulis adalah anak-anak usia 1 sampai dengan 5 tahun. Kira-kira itu target market, target segmen pasar
sama produk kalian sesuai atau enggak? Produknya tahu jiltok. Yang disuruh beli anak 1 sampai dengan 5 tahun. Apa enggak terboyoh-boyoh itu ntar ke kamar mandi? Ya, Pak. Ya iya, gitu ya. Tergopoh-gopoh gitu ya. Tergopoh-gopoh ke kamar mandi mulu itu ntar anak-anak kan. Tertatih ya, Pak. Jadi cara menghubungkannya seperti itu. Jadi dilihat kesesuaian antara produknya dengan target marketnya. Terus dihubungkan ke channelnya gimana? Channels ini kan seperti yang tadi saya katakan. Channels ini adalah di mana sih produk kalian itu dapat ditemui. Di mana dapat didapatkan gitu loh. Jadi orang mau tahu produk kalian itu dari mana? Nah, dari WA bisnis, dari Telegram, dari media sosial, dari marketplace gitu, atau dari toko offline-nya mungkin. Gitu. Jadi produk kalian dipajang di mana? Misalkan produk kalian fashion sudah dititip di mall-mall, ya kalian sebutkan mall-nya di mana. Contoh kayak yang kemarin ya, Mas Rangga ya, yang menang di apa kemarin, fashion, Kak Ajeng, Mbak Ajeng. Mbak Ajeng itu menang di apa terakhir kemarin ya? Festival apa kemarin ya? Ya pokoknya Festival itu ya, festival kreatif ya. Nah itu Mbak Ajeng menyebutkan di channelsnya itu adalah di mall Taman Anggrek, mall apa, mall apa, mall apa. Karena memang sudah ditemukan di sana produknya, ada di sana. Misalnya mall Taman Anggrek lantai berapa? Rukonya dia gitu. Mall apa lantai berapa? Gitu. Terus customer relationship. Kenapa kok customer relationship ini harus dihubungkan dengan channels, customer segment, atau unique value proposition? Gini ya, perlu ada customer care, perlu adanya kita follow up terhadap komplain dari customer gitu loh. Jadi misalnya gini, dapatnya dari Instagram. Kalau ke toko langsung kan nggak mungkin ya ada yang beda antara yang dia lihat dengan yang dia pegang sama yang dia dapat. Itu kayaknya peluang errornya sen lah. Tapi kalau di Instagram teman-teman, misalkan gini, Instagram misalnya nih ya, HP teman-teman nggak begitu bagus, nggak begitu bagus resolusi layarnya. Artinya melihat warna merah tua itu seperti warna ungu ya, atau apalah sebenarnya ya. Terus melihat warna peach ya, itu seperti pink. Nah, itu kan tergantung resolusi layarnya. Yang motret pakai HP iPhone 11, yang ngelihat pakai Asus Zenfone 5 ya, resolusi layarnya udah beda, resolusi warnanya udah beda, kerapatan warnanya juga udah beda. Akhirnya pas si pembeli itu membeli produknya lewat Instagram, milih produknya yang itu, kok datangnya warnanya beda. Nah, itulah kita sediakan yang namanya customer relationship. Lewat mana? Nah, customer relationship itu istilahnya kita berhubungan langsung dengan interaksi dengan pelanggan. Lewat mana? Lewat customer care, lewat WA group, lewat Telegram group, lewat Facebook fanspage. Komplain-komplainnya bisa disampaikan di mana? DM Instagram, komen YouTube, telepon atau SMS, dan seterusnya. Atau emailnya, mungkin nanti punya email, ya silahkan disampaikan. Gitu ya, kurang lebih Mbak Nilam ya tadi ya. Oke. Nah, jadi ya. Gimana? Kak Nilam benar. Ya, barusan udah dijawab tuh kata Pak Fuad. Kata Pak Fuad juga kayak customer care itu kan. Pak Fuad mungkin kayak di marketplace kan sekarang kalau kita sudah membeli salah satu produk di marketplace di marketplace, salah satu marketplace di itu Shopee contohnya. Nanti kadang kita tuh diberikan di DM tuh promosi produk-produk yang memang ada promo lain sebagainya. Oh, itu feedback customer, Om. Itu namanya feedback customer, Om. Jadi kalau mengingatkan itu berarti nggak masuk ke sana ya, Pak? Kalau customer relationship kalau customer relationship itu ingin tujuannya kan ingin supaya kayak repeat order atau lain sebagainya, mungkin salah satu tujuannya mungkin. Betul. Sama tujuannya tapi. Gimana? Iya, sama tujuannya. Ya kan salah satunya mungkin ada yang kadang nge-DM kita kalau kita beli salah satu produk, kadang-kadang memberikan informasi tuh Pak Fuad. Nih loh lagi ada promo loh Kak, nih nge-DM ke kita kalau kita udah pernah. Nah, kalau yang nge-DM itu dari pihak pebisnisnya atau pihak pebisnis atau pihak Shopee nih yang nge-DM. Pihak pebisnisnya.
pebisnisnya. Berarti itu masuknya ke activities, Mas Rangga. Namanya feedback customer, gitu. Nah, tapi kalau customer relationship ini yang mengawali adalah customer-nya. Jadi silakan dibedakan ya antara feedback customer dengan customer relationship. Customer relationship ini kita menyediakan ruang untuk customer komplain, untuk customer menyampaikan apa, itu lewat apa, gitu. Bukan kita menawarkan. Kalau kita menawarkan, kita meminta review, kita meminta masukan, kritik dan saran, itu bisa masuk ke feedback customer di key activities. Apa yang dikerjakan dalam bisnis kita untuk menimbulkan repeat order, berarti kita melakukan key activities namanya feedback customer, gitu. Ini agak susah-susah gampang ya Pak Fuad, karena ya, setiap susah gampang membedakan blok itu karena mirip-mirip nih. Nah, intinya customer relationship itu cara membangun hubungan baik antara si pebisnis dengan si customer, gitu aja. Nah, itu kalau salah-salah dikit nggak apa-apa lah, itu mah wajar lah kalau salah-salah dikit. Misalnya feedback customer masuk ke sini customer relationship, nggak masalah. Kan nanti bisa dibetulkan saat pembinaan nanti di inkubator ya kan, ada namanya nanti kan akan dibentuk ya, mudah-mudahan segera ini biasa bentuk inkubator bisnis ya. Kebetulan inisiasinya juga dari teman-teman di sini ya, gitu. Gitu ya. Ya bukan Pak Fuad salah satunya mungkin selain kita untuk bisnis kita gitu kan mengadakan workshop ini untuk mahasiswa juga ya Pak Fuad ya. Yang memang ingin mengikuti sebuah kompetisi gitu kan, kami menyelenggarakan sebuah workshop, banyak workshop ini mungkin salah satu bahan untuk kalian teman-teman di sini semua supaya tidak terlalu buta dengan poin-poin yang harus terpenuhi di suatu kompetisi gitu ya Pak Fuad ya. Makanya tuh ikuti setiap event yang kami selenggarakan, insya Allah bermanfaat. Next ada pertanyaan dari Kak Lika Imamiar, Pak Fuad. Pak, kalau limbah sisa produksi bisa masuk revenue stream nggak? Misalnya bekas minyak dari penggorengan dalam bisnis makanan. Oke. Itu. Revenue. Jadi limbah penggorengan tuh Pak bisa dipakai revenue stream nggak tuh? Bisa masukin ke revenue stream. Oke, habis itu mau jual lagi ya. Jelantai gue yang mau jual ya. Ini dari Solo. Ini rekan saya. Tadi makanya saya foto. Ini kok ada kamu di sini gitu ya. Ini makanya nih, Mbak Lika. Ini maksudnya gimana? Bisa langsung ngobrol aja lah. Langsung aja lah ya. Kak Lika saya ask to unmute silahkan. Coba. Suruh langsung ngobrol aja. Ini saya ada agak pusing juga nih. Sisa minyak penggorengan kok dijadiin pemasukan. Iya Pak. Jadi kemarin kan kita bikin business plan ya lah. Sama dosennya itu. Mukanya lah. Mana sih yang namanya Lika kemana yang biar sama tahu. Dosennya itu ditanya. Sama dosen. Oh iya Pak, hilang ya Pak. Jadi sama dosennya itu kan ditanyain. Untuk limbah produksinya itu masuk kemana gitu loh. Loh, limbah produksi contohnya Bu lah bekas penggorengan itu kan ada minyak ya, istilahnya jelantahnya ya Pak, kita orang Jawa mudengnya. Ya. Nah, itu kan bisa dijual lagi kayak gitu itu. Terus kemarin kan saya bikin kayak kayak nugget dari pisang gitu loh Pak. Lah, terus itu kulit pisangnya juga gimana ditanya kayak gitu itu. Saya bingung Pak. Bisa masuk nggak ke revenue streaming-nya loh, Pak? Lah kalau kulit pisangnya nggak bisa dijadiin apa-apa, kalian belum bisa menciptakan apapun itu di dalam kulit pisang itu, ya udah buang, nggak usah dimasukin kemana-mana gitu. Kalau misalkan ada penampung dari minyak jelantahnya dan minyak jelantahnya bisa dijual, bisa ditampung istilahnya, ya silahkan dijual, dijadikan revenue. Tapi kalau enggak, ya jangan gitu. Oh gitu ya. Nah, artinya gini, contoh aja ini singkat. Misalnya teman-teman di sini jualan yang namanya kedelai. Gampang deh, kedelai. Atau jualan tempe. Kalian punya pabrik tempe dah. Kalian punya pabrik tempe ya, punya pabrik tempe. Kemudian dalam pabrik tempe itu yang kalian hasilkan adalah apa sih? Tempe tentunya ya. Tempe. Karena kalian aja pabrik tempe, tentunya menghasilkan tempe. Tapi dari pabrik tempe itu keluar nggak sih yang namanya misalnya nih
air bekas yang apa itu yang buat nyuci itu loh, nyuci kedelainya itu loh. Yang itu biasanya kalau di Jawa dijadiin komboran sapi. Nah, tuh ampas tahu. Nah, misalkan Ampas, ya. pabrik tahu ampasnya gitu. Sisa-sisanya itu kan bisa dijual. Ya udah. Masukin. Yang bisa dijual dalam produk kalian, kalau kalian mau jadiin revenue berarti otomatis masuk juga ke value proposition. Ya masa kalau kalian mau dianggap usaha sehat kalian jualan minyak jelantah? Makanya. Kan gitu. Ya berarti minyak jelantahnya kemana? Ya dibuang, Bu. Kan kita sudah masukkan ke cost structure. Berarti kalian beliin bahan baku. Bahan bakunya apa? Minyak kan termasuk bahan baku untuk goreng. Ya otomatis itu udah masuk ke cost. Lah kok dimasukin lagi ke revenue? Berarti kalian nanti menjual itu berarti mendukung untuk penjual-penjual jahat minyak itu untuk bereputasi, untuk bergerak menjamur di Indonesia Raya kan gitu. Iya juga, Pak. Iya, jadi bisa disebutkan itu ke dosennya ya kalau kita sudah masukkan. Jadi gini ya, teman-teman. Misalnya nih kita sudah masukkan dia ke cost structure. Nah, itu yang nggak bisa kalian masukkan juga di revenue. Nggak bisa ya. Contoh lebih kejamnya lagi ya, contoh lebih kejamnya lagi itu adalah misalnya, tapi ini agak jorok sih, nggak usah deh, nggak jadi. Nggak jadi, aku ngasih contoh tapi jorok, ntar nggak bagus. Pokoknya itulah, ya pokoknya itu. Jadi nggak bisa. Kalau jelantah ya namanya udah jelantah ya seharusnya dibuang ya dibuang aja. Itu. Tapi Pak, kalau memang seandainya memang bisa dijual, maaf ya, mungkin ada option lain selain dikonsumsi, mungkin untuk bahan konsumsian gitu kan. Oh iya. Untuk minyak ini contohnya, salah satunya. Nah, sedangkan di sini poin revenue stream itu memang, maaf kalau saya salah pemahaman, mungkin bisa diluruskan oleh Pak Fuad. Ini maksudnya untuk pendapat atau pemasukan gitu atau gimana sih Pak untuk revenue stream itu untuk lebih tepatnya? Revenue stream itu lebih tepatnya kita dapat duit dari mana gitu aja sih. Kita dapat duit dari mana? Misalkan kita dapat duit dari pendanaan pun bisa dimasukkan di situ. Oke. Nah, seandainya sih nanti gini ya, kita dapat duit kan dari pendanaan misalnya dari investor. Tapi kan cost structure kita juga nambah. Nambah apa? Nambah bayar bagi hasil. Nah, itu juga harus sinkron ya. Jadi intinya balancing antara di bawah ini harus terjadi. Misalnya di sini dapat di revenue dapat pendanaan sekian dalam sekian dari ini gitu ya. Berarti nanti di cost structure-nya juga harus keluar dong bayar pendanaannya atau antara piutang dan utang harus jelas. Gitu. Jadi kalau yang tadi dari minyak itu ya Pak, kalau seandainya selain dikonsumsi nih bisa menghasilkan uang tersebut mungkin pendapatan tersebut untuk modal ini, tambahan modal ini gitu kan, modal bisnis ini tetap gak bisa dimasukin kah Pak si minyak ini, atau mungkin bukan minyak deh yang lainnya deh gitu bisa menjadi kayak misalkan tadi saya contohin tuh pabrik tahu atau pabrik tempe kan ada ampas tahunya ya Pak, ampas tahu dan air bekas itu kan bisa jadi komboran yang bisa dijual dan itu juga bisa masuk ke value proposition-nya dari value-nya. Jadi bisa masuk ke revenue itu ketika kita menjual produk dari penjualan produk. Yang namanya kita dapat dari penjualan produk, otomatis produknya yang misalnya kita hasilkan itu juga harus masuk di unique value proposition. Itu secara ininya ya, secara hierarkinya seperti itu. Kalau kita dari produk harus terkaitan ya Pak ya, nggak ujuk-ujuk ada di sini. Betul. Jadi misalnya produknya ada di situ, terus kita dapat duit dari situ, ya masukin aja penjualan produk gitu ya. Itu anggap aja produk kita gitu. Nah, ibaratnya tadi yang jualannya jelek ya, minyak jelantah kok dijual gitu. Masa yang mau dimasukin di situ, produknya minyak jelantah. Buat apa gitu loh. Nah, itu kan menghias. Tapi kalau di bawah layar, di belakang layar, bisnis gelap ya monggo, nggak usah dimasukin di BMC gitu. Nah, mudah-mudahan Kalika menjawab. Kalika mudah-mudahan menjawab ya Kalika. Oh iya Pak Fuad nih ada satu pertanyaan lagi nih buat Rangga untuk Rangga dari Rangga Mas. Oke. Nah ini dari influencer ini kira-kira bisa dimasukin juga ke channel nggak sih Pak untuk influencer? Channel masuk di influencer. Sekarang saya tanya, channelnya ada di mana? Influencer lewat mana?
kayak Instagram gitu, kayak endorse. Ya berarti udah masuk media sosial. Iya, udah diwakili ya Pak ya. Oke, ya. Jadi channelnya kita lewat media sosial, Instagram misalkan. Influencernya kita endorse misalkan artis di Instagram yang sudah punya followers sekian. Nah itu kan maksud Karangga itu ya tadi ya. Ya tapi betul, dimasukinnya di channels. Ya channelsnya bukan influencernya, tapi mungkin penjelasan saya di sebelumnya yang waktu di workshop yang di yang di Jakarta agak kurang pas ya. Nah makanya ini dibenerin di sini. Jadi setelah saya belajar, itu yang dimasukin adalah kalau channelnya itu ya medianya, bukan orangnya. Kalau orangnya berarti partnernya, gitu. Sudah ya. Yes, Oke. yes. Terjawab ya? Terjawab, Pak. Ini ada dari Kak Indri. Pak, menghitung financial plan itu hitungan per hari atau per bulan? Yes, nah, ini di luar BMC. Finansial. Ya, sebetulnya ini di luar BMC. Tapi kalau financial plan setahu saya, financial plan itu kita hitung berdasarkan yang pertama, kita lihat dulu HPP, harga per produk. Nah, kemudian harga per produk itu muncullah harga produksi. Dari harga produksi itu langsung kita jual dengan HPP itu sama dengan harga produksi kan. Harga per produk per produksi per produk. Misalnya nih produknya apa tadi ya, yang gampang ya. Tadi piscok ya, pisang coklat misalkan. Nah, piscok misalkan. Satu piscok itu misalnya kita produksinya goreng pakai minyaknya harga sekian, terus dibagi bisa berapa. Nah itu dihitung semua. Misalkan satu ketemu 1.500 misalkan dari piscok tersebut produksinya dengan coklatnya pokoknya udah jadi piscok itu harganya 1.500. Nah dari situlah kita bisa buat financial plan. Financial plan-nya misalnya kita harus jual satu hari berapa untuk mencapai omset berapa. Jadi di financial plan itu kan macam-macam ya. Ada apa aja sih, Rangga, kemarin di financial plan itu ada production plan, ada banyak ya, ada 4 kalau nggak salah ya. 4. Itu bukan ini sebenarnya bukan spesifik saya. Nanti ada ini ya, ada sesinya ya Pak Rangga ya, laporan keuangan sama proyeksi keuangan. Tapi setahu saya itu kalau saya buat financial plan, saya hitung seperti itu. Jadi misalkan saya target sebulan, mau dapat revenue 3 juta. Ya kita bagi 30 hari. 3 juta bagi 30 hari berapa seharinya? Berarti 100.000. Berarti saya harus dapat untung 100.000 per hari. Nah, 100.000 per hari untuk dapat revenue 3 juta per hari. Revenue itu profit ya Bapak Ibu, bukan omset. Ya. Jadi jangan salah nih. Jangan salah nih. Nanti yang dimasukkan ke laporan keuangan, kalau yang namanya revenue itu duit bersih, dipotong cost structure. Gitu. Jadi bukan omset gitu ya. Jadi kalau misalkan saya mau dapat revenue 3 juta per bulan, berarti saya bagi 30 hari, berarti sehari saya harus dapat 100.000. Dari 100.000 itu saya bagi lagi, saya harus jual berapa produk. Misalnya nih satu produk untung 500 perak. Berarti saya minimal harus jual berapa tuh? Saya butuh kalkulator gitu ya. Pokoknya sekian produk gitu ya. Nah, misalnya nih ya, saya pakai kalkulator nih. Saya butuh 100.000. 100.000 dibagi 500 perak. Berarti saya harus menjual minimal 200. Kelihatan nggak nih 200? Nah, enggak ya. 200 produk sehari gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan financial plan untuk kita mencapai tujuan tertentu. Gampangnya sih gitu, tapi rinciannya itu kan yang agak ribet ya, hitungan BEP dan seterusnya. Nah, itu nanti berkaitan ke situ. Termasuk nanti untuk menghitung yang namanya yang namanya proyeksi keuangan. Nah, ini biasanya nih ketika teman-teman nanti sudah masuk ke kompetisi, pasti disuruh menghitung proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan itu bukan hitungan bulan lagi, tapi tahun ke depan gimana, 3 tahun ke depan gimana, dan seterusnya. Dan itu harus dihitung matang berdasarkan HPP, terus tadi financial plan bulanan, dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan di workshop berikutnya. Ikut lagi berarti nih Mbak Indriani Mulya, nanti ikut lagi mungkin di sesi keuangan tanggal 3 Desember kalau nggak salah ya. Tanggal 3 Desember itu akan ada proyeksi keuangan, finansial, pokoknya berkaitan dengan keuangan, nanti bisa ditanyakan di sana. Nah, karena yang ahli menjawab ini adalah yang orang SEMM biasanya. SEMM ya Pak ya, betul sekali. Saya M-Kompor nih. M-Komedi ya.
Oke, mungkin Kak Indri mudah-mudahan menjawab ya garis besarnya. Jangan lupa ikutin lah aja langsung daftar next workshop-nya di tanggal 3 Desember ya Pak Fuad ya. Kalau tidak salah, untuk lebih jelasnya langsung aja deh kepoin Instagramnya @becupsi.official di sana tercantum tuh tanggal-tanggal workshop, di sana tinggal daftar aja. Terus ada yang tanya kemarin juga Pak Fuad, ada yang bertanya workshop ini bisa lebih dari satu nggak daftarnya? Boleh sekali, silahkan pilih sesuai dengan tema workshop yang akan diikuti, seperti itu. Betul. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Gimana Pak? Didetailin ya, Pak Rangga ya, didetailkan. Kalau di workshop itu kan bahasnya nggak terlalu banyak. Kebetulan kemarin sebetulnya yang sesi pertama kemarin itu pembahasannya terlalu banyak. Ada Facebook, ada ini segala macam. Padahal marketing, digital marketing ya. Padahal kemarin kita mintanya adalah sosial media marketing. Maksudnya bahas saja tentang sosial medianya, misalnya yang paling gampang WhatsApp atau apa. Tapi ternyata Mas Heri bahasnya terlalu luas, makanya pertanyaannya pun mungkin juga susah nih. Orang kalau mau nanya yang mana gitu, ribet ya. Nah makanya kalau besok-besok mungkin workshopnya akan lebih detail lagi, karena besok udah mulai Instagram Ads atau Facebook Ads atau YouTube ya, YouTube marketing dan seterusnya. Nah itu teknik-teknik itu yang harus teman-teman pelajari. Karena apa? Kita siapkan workshop ini. Saya berbicara di sini, ini ada dua ya. Saya sebagai pengusaha, juga saya sebagai kepala bagian di BSI Entrepreneur Center. Jadi saya selalu menghimbau kepada teman-teman yang sudah punya bisnis, mungkin bolehlah tunjuk tangan di sini atau boleh raise hand lah. Tekan itu tombol raise hand yang memang sudah punya bisnis. Nah, nanti akan kita guide teman-teman yang sudah punya bisnis ini, kita tantang untuk mengikuti yang namanya kompetisi internal. Nanti di bulan, Mbak Lika udah punya, tapi Mbak Lika ini juga karyawan BSI, kayaknya nggak bisa ikut ini. Gitu ya, karena Mbak Lika ini ada Karini. Rini. Mbak Rini ini mah. Ini kemarin yang belum beruntung ya. Mbak Rini ini sepertinya yang belum beruntung kemarin ya. Untuk maju ke KIBM ya kemarin Mbak Rini ya. Nah ini mungkin nanti Mbak Rini bisa ikut lagi, dimulai dari bulan Januari, Februari, itu akan kita lakukan seleksi lagi. Nah, jadi nanti, ya, Pak Fuad, ya. Nanti bisa dimulai dari situ untuk ini adalah bekalnya workshop ini gitu Pak Rangga ya. Ada Mbak Rini, ada Bu Nurmala. Kirain tadi Mbak Lika, saya bacanya BSI Solonya aja. Soalnya Mbak Lika itu dari BSI Solo. Dia admin itu. Mbak Mimin gitu. Itu Mbak Miminnya BSI Solo. Nah, Pak Syarif udah kenal itu. Pak Syarif kemarin udah ke sana sama saya. Jadi buah-buah sih. Oke, ada lagi? Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kita ada waktu 15 menit. Mungkin 2 pertanyaan lagi atau 1 pertanyaan lagi, Pak Buat? Monggo, bebas. Saya mah terbuka saja. Kalau masih ada pertanyaan, saya dengan senang hati menjawab. Kalau nggak ada pertanyaan juga saya dengan senang hati. Okay. Silakan nih yang mahasiswa-mahasiswa yang memang sebentar lagi segera submit proposal, jangan sampai tidak memanfaatkan waktu yang sudah diberikan gitulah, jangan sia-sia gitu. Nanti tetap aja udah ikutin workshop, BMC-nya masih berantakan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Oke, cukup kayaknya. Cukup? Oke, itu saja ya dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Di situ ada nomor telepon saya. Ada di 0818253851. Seperti biasa, kalau ingat 253 ingat BSI Entrepreneur Center. Kalau ingat 851 ingat BSI. Tapi kalau ingat 2538851 siapa yang punya, itu ingat Pak Fuad ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman boleh sharing bisnisnya. Kalau masih ada kendala, malu untuk sharing secara langsung di dalam forum virtual ini, boleh nanti langsung WhatsApp dengan saya, ada di WhatsApp, bisa nanti di 0818253851 ya. Boleh. Nanti gitu aja, Mas Rangga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fuad dong, mau closing statement-nya dong, jangan dulu itu. Silakan. Oke. Ada pesan nggak nih terkait BMC closing statement? Silakan, Pak. Closing statement dari saya, BMC atau Business Model Canvas atau bisnis model itu adalah kunci dari kita menjalankan bisnis kita. Penting nggak penting, sangat penting, karena bisnis model ini adalah sesuatu yang
membuat bisnis kita terus berkembang, terus berjalan. Karena bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan dan tentunya tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, bisnis model ini sangat menentukan di mana kalian dapat bertahan bisnisnya, dari mana dapat duitnya, dan apa saja pengeluarannya harus balance. Jadi, usahakan buat bisnis model yang betul-betul matang, yang betul-betul spesifik, sehingga dapat menghasilkan bisnis yang bagus, bisnis yang maju, dan bisnis yang tentunya berkembang ya, untuk kehidupan teman-teman sendiri. Itu saja sih dari saya, yang penting bisnis modelnya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Fuad atas waktunya. Ibu, Bapak, teman-teman di sini semua Sobat BSI, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin sebelum di-close, kita materinya. Oh iya. Oke, materinya saya share di grup, di ini ya, di fitur chat ya, nanti bisa teman-teman download ya. Ya. Oke, saya... Silakan materinya, nanti tinggal diklik aja linknya. Boleh dibantu juga panitia untuk... Nggak usah link, nanti langsung aja itu bisa langsung di-download di fitur chatting. Jadi teman-teman langsung disampaikan hari ini aja materinya. Dulu aja ya Pak ya. Ini saya upload dulu ke fitur chattingnya. Nah, itu sudah sekaligus saya... juga mungkin panitia. Ya, terima kasih Pak Fuad. Nah, silakan itu materinya sudah Pak Fuad share, dapat dulu. Bisa diunduh ya, cuma 549 KB, tapi insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Nah, untuk yang selanjutnya akan ada pengisian kuesioner untuk tolak ukur kami untuk next event supaya lebih baik lagi. Kami mohon partisipasinya Ibu dan juga Bapak, teman-teman Sobat BSI di sini semua untuk mengisi kuesioner. Boleh dibantu panitia untuk share linknya, Kak Ella ataupun Kak Elma, silahkan di-share linknya. Dan juga kembali kami ingatkan Bapak dan juga Ibu teman-teman melakukan pembayaran melalui rekening yang sudah kami share, dapat di-share juga panitia, rekeningnya seperti apa, dan juga jangan lupa untuk konfirmasi pembayaran ya, karena nanti walaupun Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran, kalau tidak konfirmasi, kemungkinan besar kami akan kirimkan sertifikatnya, seperti itu. Pak Fuad, kita beri waktu atau gimana? Atau langsung closing saja untuk linknya? Masih di mute, Pak Fuad? Foto sama, foto. Oh iya. Oke, baik. Boleh dinyalakan terlebih dahulu fitur kameranya, Bapak, Ibu, teman-teman, Sobat BSI. Itu nanti bisa di copy paste untuk ini linknya. Oke. Boleh dinyalakan terlebih dahulu fitur kameranya. Masih banyak yang belum menggunakan fitur kameranya. Ini nanti akan digunakan sebagai publikasi kami ya di media sosial maupun di media online. Boleh siap-siap panitia? Aba-aba dari saya. Nanti hitungan ketiga silahkan menunjukkan wajah terbaiknya supaya cantik dan tampaknya terlihat. Oke, baik. Yang pertama, untuk pose pertama, silahkan berikan senyuman terbaik ya. 1, 2, 3, cheese. Baik, untuk yang kedua, boleh dong slide kedua kita posenya gimana ya? Pose bebas dong. Boleh. Bebas berarti gimana? Karena nggak sebut Bambang gitu. Bambang. Gimana kata tadi Bambang gimana? Sambil bilang Bambang dalam hitungan ketiga. Boleh. Hitungan ketiga nyebut Bambang bareng-bareng katanya ya. Sembari gaya bebas ya Kak Tadi ya. 1, 2, 3, Bambang. Bambang. Luar biasa sekali. Satu kali lagi, ini ciri khas mahasiswa ataupun BSI biasanya. Boleh dong disilangkan tangannya. Satu kali lagi nih. Hitungan ada Bapak dia dari saya. 1, 2, 3. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Kami tunggu partisipasinya di next event workshop-nya. Segera daftarkan diri Bapak juga Ibu, karena banyak sekali ilmu yang akan didapatkan di sana.
Mungkin saya mewakili Universitas Bina Sains Informatika melalui BSI Data Center. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dan juga saya pribadi banyak sekali salah-salah kata. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada awal juga ada akhir. Saya Rangga Febrianto, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh dibantu untuk pengisian kuesioner ya, silahkan. Mungkin sebelum di end meeting, kami berikan waktu berapa menit, Pak Fuad? 3 menit atau 4 menit untuk pengisian kuesioner? Monggo, terserah Pak Rangga yang ngatur. Nggak kedengeran, Pak Fuad. Penyelenggaranya kan Butari itu, penyelenggaranya Butari. Hari ini penyelenggaranya kan Butari. Pak Fuad, mikrofonnya kayaknya mati deh. Dikasih terserah Pak Rangga katanya. Terserah Pak Rangga. Dikasih. Hari ini kan penyelenggaranya Butari. Masya Allah. Ya, jadi saya yang undang ini, saya diundang Butari gitu. Nanti lagi ya Pak, diundang lagi ya Pak. Besok-besok offline ya Pak ya. Oh iya, mantap itu, malah lebih setuju. Biar saya bisa roadshow nih ke teman-teman yang lain. Amin, mudah-mudahan beres ini ya Pak 2021. Amin. Jadi silakan ya itu Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat. Bisa diklik kuesionernya, sudah di-share itu di kolom chat oleh Mbak Elah. Saya share lagi tuh. Saya bantu share ya. Silahkan, monggo. Kurang baik gimana coba? Speaker gitu kan langsung share link juga, mari share link juga. Saya copy paste doang sih itu. Luar biasa. Copy paste. Biasanya Pak Fuad kalau speaker tuh kalau udah nyampein materi, beliau meninggalkan room gitu, Pak. Oh iya. Kalau Bapak ini luar biasa, Pak. Baik, ini mengusir. Oh iya. Gak apa-apa, biarin Pak Rangga biar rame. Menyempatkan waktu dari awal sampai selesai. Pak Rangga, ya, baik. Saya lagi di luar kota sebenarnya padahal. Beliau itu speaker ya, ada dari rangkaian pertama sampai rangkaian akhir tuh ya, beliau ada. Beliau share screen juga kan dari all in one. Waduh, luar biasa itu. Pokoknya Katari, pokoknya next event kita undang beliau lagi deh pokoknya. Akan. Kalau usah diundang, beliau ini murah hati. Murah hati. Cuma beda porsinya aja. Porsinya untuk sambutan. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Ini kayaknya udah Rangga naik ke lantai 2 ini, ke lantai 7 ini udah ada nih snacknya. Luar biasa. Siap-siap Pak Fuad. Oke. Bu Tari sini gabung ke lantai 7 Bu Tari. Lantai 7 ya Pak? Saya masih di ground Pak. Oh di ground. Groundnya ground paling bawah banget Pak. Grounded. Ground 10. Baik, mungkin 1 menit lagi dikasih kesempatan buat mengisi kuesioner. Nanti setelah ini kita akan mengakhiri perjumpaan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih juga Bapak Ibu Panitia yang sudah berpartisipasi. Yang sudah mengisi kuesioner boleh di-leave. Satu persatu sudah meninggalkan lapangan upacara. Intinya terima kasih kepada teman-teman semua ya. Terima kasih Mbak Alda Aziza. Mudah-mudahan bikin proposalnya mantap ya. Katari. Yap. Harusnya jangan gitu aja dong mantapnya. Mudah-mudahan bikin proposalnya mantap. Oh, mudah-mudahan. Harus pakai gini ya. Mantap. Kita tuh harus ngikutin perkembangan media sosial. Jadi mau nggak mau TikTok juga harus ada, Pak. Betul sekali. Alasan. Katari, di belakang Pak Fuad ada siapa ya? Astagfirullahaladzim.
Oh, tadi bercandaannya ya. Panjala dia so indahu ila bitni Astagfirullah. Wala yusiru bisa minilmihillah. Tuh kan, tuh, cuma kepalanya aja. Hilang kan tuh? Udah hilang. Masalahnya di ruangan ini juga cuma kepalanya aja. Iya. Tuh lihat dia cuma ada mukanya doang sama kepalanya, Masya Allah, Pak Sari. Emang begitu dia. Tomang Bu itu. Siapa Pak? Tuh kenapa sih pakai baju? Tomang. Besok-besok pakai bajunya jangan warna putih, jadi muka aja yang kelihatan. Abu-abu itu bukan putih. Abu-abu. Terima kasih juga Mbak Hanifah Aziza. Cuma kan laptop kita laptop ini Bu kentang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin live dulu karena ada telepon ya, ini mendadak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih